Orang Indonesia pasti tahu, ketika menyebut nama KH Zainuddin MZ. Dia adalah penceramah yang sangat populer dari Indonesia. Karena popularitasnya, ia disebut sebagai dai sejuta umat. Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret tahun 1952, beliau berdakwah dengan bahasa yang mudah dan sederhana yang gampang dipahami dengan baik oleh jamaah. Kiai kondang ini meninggal dunia pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2011 di RS Pusat Pertamina Jakarta. Beliau meninggal di usia 60 tahun, setelah lahir sebagai anak tunggal, anak kesayangan Turmuzi dan Zainabun dari keluarga Betawi asli Jakarta. Meskipun telah meninggal 11 tahun lalu, namun jejak rekamnya sebagai dai masih terkenang dalam ingatan masyarakat Indonesia. Berikut ini, kumpulan kata-kata bijak KH Zainuddin MZ, yang pernah disampaikan dalam ceramah-ceramahnya. Cantik itu tidak melulu wajah indah, kulit bening dan aroma yang wangi. Tapi cantik itu indahnya bersabar, beningnya syukur dan wanginya kemampuan memaafkan. Teman sejatimu adalah teman yang membuat Anda jadi benar, bukan yang selalu membenarkan Anda. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, janganlah dunia membuat cacat akhiratmu. Ini dunia, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, kalau bisa jangan gagal di dunia ini, tetapi jangan sampai merusak akhirat sedikitpun. Ilmu membuat hidup lebih mudah, seni membuat hidup lebih indah, agama membuat hidup lebih terarah. Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan, dan tiada orang kesusahan karena menolong orang. Orang yang cerdas, ialah orang yang paling banyak mengingat mati, dan siap membekali diri menuju kematian. Banyak tahu, tapi tidak tahu banyak, merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Jadi orang itu jangan seperti toge, di mana saja bercampur, di gado-gado ada, di pecel juga ada. Makanya toge tidak ada yang lurus. Menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju, tapi menengok ke bawah pun juga perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak buruk sangka kepada Allah. Hidup ini bagaimana mempermudah masalah, bukan mempersulit atau mencari masalah. Perlombaan materi tidak pernah akan membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Arak atau minuman keras, jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat bangsa dan negara. Apabila ada dua orang muslim yang meninggal karena bunuh-membunuh, niscaya keduanya masuk neraka. Mata kalau dibalut cinta, dia buta terhadap nista, tapi jika mata kalau dibalut benci, hanya melihat yang keji-keji saja. Wanita adalah tiang negara, jika baik wanita maka baik negara, jika rusak wanita maka hancur negara. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya diisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Cacian dan makianlah yang justru membuat pikiran kita lebih tajam, bukan pujian. Orang yang cerdas ialah orang yang paling banyak mengingat mati, dan siap membekali diri menuju kematian. Banyak orang memberikan contoh, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Kemiskinan dan kebodohan itu saudara kandung. Allah tidak suka orang sombong, apalagi orang miskin yang sombong. Jiwa seorang mukmin itu seperti ikan hidup. Meski puluhan tahun tinggal di air asin, tubuhnya tidak ikut menjadi asin. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya luas dan bisa mensyukuri nikmat. Sujud nggak pernah, diajak ibadah susah, sholat nggak ngerti, pas kena musibah bilangnya gue lagi diuji. Lah siapa yang nguji, sekolah kagak, ikut ulangan.
Menyikut teman seiring, menggunting dalam lipatan, ini sangat membahayakan. Jika hadis berlawanan dengan otak, maka periksa hadisnya. Jika Quran bertentangan dengan otak, maka periksa otaknya. Orang yang gemar istighfar, Allah akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Berani bercinta harus berani berkorban, takut berkorban, tidak usah bercinta. Lebih baik yang hitam legam tapi beriman, daripada wanita cantik berkulit kuning langsat namun berhati tidak baik. Kecantikan yang abadi, terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kata-kata yang lemah dan beradab, dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur, daripada orang yang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat, daripada orang yang takut menaiki tempat tidur? Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai, ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Makmum wajib ikut imam, kalau imam benar-benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin, kalau pemimpin benar mimpinnya. Tipikal manusia yang paling membahayakan adalah manusia yang manis bila berhadapan, balik belakang, lain bicara. Pandai bermain minyak di dalam air, yang pada gilirannya, menggunting dalam lipatan dan menjegal kawan seiring. Orang itu kalau sudah tidak ada, akan jadi cerita bagi yang masih ada. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Baik tidaknya cerita orang tentang kita kelak sepeninggal kita, tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Jika agama sudah dianggap seperti baju, maka akan terjadi, suka dipakai, ogah diganti, dan bila jemu akan ditukar. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai, dia tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Bermimpilah yang besar, dan selalu berani untuk gagal. Belajarlah dari hari-hari kemarin, dan hiduplah untuk hari ini, lalu berharaplah untuk hari esok. Kesulitan yang sebenarnya, ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa, tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka, kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut. Tidak ada kata tidak mungkin, sebelum kamu sempat mencobanya. Jangan pernah takut menghadapi masa depan, hadapi lalu perjuangkanlah masa depan itu. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk, dan bukan kehidupan yang buruk. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut. Ada begitu banyak cara agar kamu bisa maju, akan tetapi hanya ada satu cara untuk tetap diam. Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik, seperti dirimu. Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya. Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya. Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja yang kuat dan berdoa pula yang kuat. Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari, jadikan hidup kamu jadi lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu. Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal, maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.